Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lakukan konfirmasi dari PR yang sudah kamu kerjakan, karena ada beberapa siswa yang kemudian masih kurang dikit gitu ya, kurang analisis sedikit di bagian persoalan terutama. Mungkin ada beberapa yang kemudian miss untuk memahami materi yang sudah Mrs. bagikan lewat blog dan lewat YouTube untuk pertemuan minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan pertegas kembali untuk ruang lingkup secara sekilas. Nanti silakan kalau yang masih belum paham bisa mengajukan pertanyaan. Ini sudah jam 13.15 ya, kita akan mulai saja. Jadi yang akan kita konfirmasi adalah tentang ruang lingkup biologi yang sudah kamu kerjakan di tugas, di mana mungkin beberapa masih baru tentang kubus PSCS. Kalau kita belajar biologi, kita harus menggunakan kacamata biologi. Salah satu alat bantu yang digunakan adalah menggunakan kubus PSCS. Kayak apa sih kubus PSCS? Kalau yang udah nonton videonya YouTube-nya Mrs. yang sebelumnya, sebetulnya sudah ada. Di mana kubus PSCS itu memunculkan tiga sisi, ya, memunculkan tiga sisi. Ada sisi objek, sisi ragam persoalan, dan sisi tingkat organisasi kehidupan. Jadi, ketika kita mempelajari sesuatu menggunakan kacamata biologi, ketiga sisi ini, ketiga hal ini harus ada. Harus ada objeknya, harus ada persoalannya, harus ada tingkat organisasi kehidupannya yang jelas. Kenapa? Dengan demikian nanti penelitiannya pun akan lebih terarah, atau pemecahan masalahnya adalah menjadi lebih terarah. Ada apa saja objek biologi, terus ragam persoalan biologi, dan tingkat organisasi kehidupan nanti akan kita pelajari di next video. Mrs. ulangi satu kali lagi. Untuk bisa melihat suatu persoalan menggunakan kacamata biologi, kita harus melihat dari tiga sisi. Ada sisi objek, sisi persoalan, dan sisi tingkat organisasi kehidupan. Di mana untuk sisi objek ini, kalian bisa melihat di sini. Ada eubakter dan archaebakter, ada protista, ada fungi, ada tumbuhan, ada hewan. Siapa mereka? Ini yang akan kamu pelajari secara total di kelas 10. Jadi kamu nanti akan belajar mulai dari bakteri sampai ke hewan tingkat tinggi. Nah, ragam persoalannya apa saja? Sains sebagai inquiry, sejarah dan konsep biologi, evolusi, keanekaragaman makhluk hidup, genetika, makhluk hidup dan lingkungan, tingkah laku, struktur dan fungsi, regulasi atau pengaturan, ini yang umum. Masih ada yang lain, masih ada banyak. Ini yang umum dipakai. Kemudian tingkat organisasi kehidupannya, mulai dari molekul, ke sel, jaringan, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, baru bioma. Ini adalah runtutan hierarki kehidupan, ya. Bahasa lain dari tingkat organisasi kehidupan adalah hierarki kehidupan. Setiap kali kita membahas sesuatu pakai kacamata biologi, maka kita harus melihat objek persoalan dan tingkat organisasi kehidupannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup biologi itu meliputi objek biologi, ragam persoalan biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Ya, ketika ulangi, meliputi objek biologi, ragam persoalan biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, kita akan bahas objek biologi itu ada apa aja sih? Ragam persoalan biologi itu seperti apa, dan tingkat organisasi kehidupannya seperti apa? Yuk kita bahas. Mulai dari objek, ini beberapa di antara kalian sudah paham dan beberapa belum paham. Yang namanya objek biologi berarti sesuatu yang diteliti atau dipelajari di biologi. Biologi itu kan artinya biologos atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Artinya objeknya ya pasti makhluk hidup. Tapi tolong sebutkan dengan jelas, dia masuk ke eubakter, bakteri atau protista, atau dia masuk ke dalam kingdom yang lainnya. Minimal kamu membedakannya kalau untuk hari ini bisa dipisahkan antara mikroorganisme mana, jamur mana, tumbuhan mana, hewan mana. Kalau misalnya objeknya kamu sebutkan spesiesnya, boleh kamu dalam kurungkan. Dia masuk mikroorganisme kah? Dia masuk jamur kah?
Dia masuk tumbuhan kah atau hewan? Ya, ada satu lagi yang namanya virus. Ini beberapa siswa menggunakan virus sebagai contohnya untuk objek. Boleh nggak virus masuk? Boleh, tapi nanti ketika di bagian tingkat organisasi kita akan lebih bahas lebih dalam tentang virus ya. Tadi kan kalau di kubus BSCS virusnya nggak muncul. Kenapa kok virus nggak muncul di kubus BSCS gitu? Karena beberapa menganggap sebagai virus itu makhluk peralihan ya, makhluk peralihan. Karena dia ciri hidupnya cuma satu. Ciri hidupnya itu adalah mampu bereplikasi, mampu kemudian menggandakan dirinya namun dengan catatan menggunakan sel inang. Ini untuk virus ya. Sekali lagi Putika sampaikan bahwa objek biologi itu adalah makhluk hidup meliputi mikroorganisme, jamur, tumbuhan, dan hewan. Kemudian ketika kita mempelajari objek-objek tersebut, kita tidak bisa melepaskannya dari di bagian mana si objek ini dipelajari atau diteliti, atau masalahnya itu ada di tingkat organisasi yang mana gitu. Apakah di tingkat molekulnya, apakah di tingkat selnya, dan seterusnya. Apa sih bedanya? Bisa nggak sama-sama objeknya kucing yang diamati itu tingkat organisasi kehidupannya berbeda? Bisa banget. Misal kamu foto kucing matanya biru. Kamu mau amati pakai molekul. Bisa nggak diamati pakai molekul? Bisa. Misalnya apa? Mata biru itu kalau dilihat dari genetiknya secara DNA-nya itu susunan proteinnya kayak apa ya kodenya? Oh berarti yang diamati adalah tingkat organisasi di molekulnya. Oh, kucing itu kamu fotonya pas malam-malam matanya nyala, gitu ya. Karena apa? Dia punya lapisan tapetum lucidum di matanya dia. Itu adalah masuknya ke apa? Apakah masuk ke molekul, ke sel, ataukah jaringan, atau organ? Kalau yang dilihat konteksnya hanya lapisan tapetum lucidum, maka yang dilihat berarti jaringannya. Tapi kalau kamu melihatnya adalah mata, berarti yang dilihat adalah organnya. Karena itu sangat penting menjelaskan persoalannya secara detail, supaya kita bisa memahami bagian mana dalam tingkat organisasi kehidupan yang kemudian akan didedah dari objek tersebut. Fotonya manusia lagi sakit COVID. Bisa nggak kemudian yang dipelajari itu molekul? Bisa banget kalau kemudian gambarnya manusia yang lagi sakit COVID itu yang diteliti atau yang dipersoalkan adalah bagaimana kemudian si COVID ini bisa menginfeksi si penderitanya. Berarti yang dilihat adalah virus COVID-nya. Ketika yang dilihat adalah virus COVID-nya, maka tingkat organisasi kehidupannya adalah bisa molekul atau partikel. Karena apa? Karena virus itu aseluler. Tapi kalau yang diteliti mau adalah sel-sel dari saluran pernafasannya, berarti nanti masuknya ke sel. Artinya dengan foto yang sama, tingkat organisasi kehidupan yang dibahas bisa macam-macam, tergantung kemudian persoalannya diarahkan kemana. Ya, tergantung persoalannya akan diarahkan kemana. Nah, persoalan kayak apa yang Putika maksud? Tadi ada beberapa contoh yang kemudian sudah disebutkan yang akan kita jabarkan kali ini. Kita bisa lihat biologi sebagai sains, sebagai inquiry, di mana kata kuncinya adalah di sini ada proses penemuan di dalamnya. Kalau ngebahas sesuatu, terus kemudian persoalannya adalah sains sebagai inquiry, berarti ada pertanyaan yang harus dijawab sebagai bentuk dari penemuan. Ini biasanya dekat dengan persoalan sejarah dan konsep biologi. Bu, aku roaming. Oke, kita balik sedikit ke sini. Di ragam persoalan itu ada sains sebagai inquiry dan sejarah dan konsep biologi. Objek apapun yang kita pelajari itu pasti ada momen penemuannya. Ya, sains sebagai inquiry. Jadi, ketika itu dilihat bagaimana ditemukan dan seperti apa sejarah terus konsep atau teori yang muncul, itu adalah ragam persoalan yang pertama dan kedua ini. Ya, Ibu ambil contoh tadi pakai penemuan dari sel dan sifat-sifatnya. Di mana diawali oleh Hooke. Hooke ini ngamati sel gabus, kelihatanlah ruang-ruang kosong, di mana kemudian menyebutnya, oh ini namanya sel gitu. Oh ini loh yang namanya sel, tapi dia mengamatinya sel mati.
Jadi nggak ada aktivitas di dalamnya. Bagaimana dengan Leeuwenhoek? Leeuwenhoek ini adalah penjual kain yang kemudian dia punya kaca pembersih dan mengembangkan mikroskop pertama kali ya. Yang akhirnya dia menemukan protozoa-protozoa. Jadi animaculata dia menyebutkannya ini adalah hewan-hewan, zaman dulu tuh anggapnya hewan-hewan mikroskopik. Kalau sekarang udah diketahui bahwa itu masuk ke dalam kingdom protozoa. Leeuwenhoek nih berkembang lagi di tahun yang berikutnya gitu, penemuan-penemuan yang lain atau dengan tokoh-tokoh yang lain di tahun yang sebelumnya, kemudian disatu padukan menemukan konsep-konsep yang baru. Inilah ketika objek tersebut dilihat sebagai proses inquiry dan sejarah serta konsepnya. Nih ya, di kubus BSCS yang pertama sama kedua. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan evolusinya? Butika beberapa kali menemukan jawaban menganggap bahwa metamorfosis itu evolusi. Itu bukan evolusi ya. Metamorfosis itu nanti dekatnya ke struktur dan fungsi. Kalau evolusi itu apa? Evolusi itu perubahan yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Bisa kaitannya dengan ciri fisik, bisa kaitannya dengan dominansi spesies tertentu gitu ya. Yang ambil nih contohnya ada ngengat hitam sama ngengat putih. Pada zaman sebelum revolusi industri, ngengat putih ini lebih mampu beradaptasi dibandingkan dengan ngengat hitam. Kenapa? Karena ngengat putih ini kamuflasenya berhasil, yang hitam nggak berhasil. Akhirnya apa? Pada saat sebelum revolusi industri, lebih banyak ditemukan ngengat putih dibandingkan ngengat hitam. Seiring berkembangnya waktu, ada pabrik-pabrik yang kemudian muncul di Eropa sana, akhirnya mulailah muncul ada asap-asap industri ya, asap-asap industri, debu-debu industri yang membuat posisi bergeser, sampai akhirnya sesudah revolusi sulit untuk menemukan ngengat yang berwarna putih, banyakkan ngengat berwarna hitam. Apakah ini berarti yang hitam berubah jadi yang putih pada saat ini dan yang putih berubah jadi yang hitam pada saat ini? Bukan. Tapi ini juga bagian dari pelajaran mempelajari evolusi. Apakah kemudian kamu baca teori Darwin, nenek moyang manusia dari kera, apakah keranya kemudian hilang sekarang tinggal ada manusia semua? Tidak kan gitu ya. Jadi jangan kemudian dikaitkan dengan metamorfosis, karena metamorfosis itu adalah siklus hidup sewaktu, salah satu organisme gitu ya, atau beberapa organisme. Ya, sedangkan evolusi ini jangkanya panjang, faktor yang mempengaruhi banyak gitu. Dan nanti yang lebih khas adalah di mana di sini lebih dekat ke apa? Mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi kita nanti akan menelusur, oh ini dulunya ini karena ada faktor ini dia berkembang menjadi A, menjadi B, dan seterusnya. Itu untuk evolusi. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tentang keanekaragaman makhluk hidup. Artinya apa? Kacamata yang digunakan adalah kacamata biodiversity. Keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup itu macam-macam. Ada tumbuhan, ada hewan. Hewannya ada hewan kupu-kupu, ada capung, ada kumbang, ada nyamuk, dan lain sebagainya. Jadi misalnya, ngamatinya objeknya bakteri. Persoalannya adalah persoalan keanekaragaman. Ada bakteri Escherichia coli, ada bakteri Salmonella typhosa, ada bakteri-bakteri gram positif, gram negatif. Itu nanti di segi keanekaragamannya. Kalau dari segi gambar, maksudnya kalau misalnya kamu terus, Bu, objeknya gimana cara nunjukinnya? Fotonya apa dong, Bu? Atau fenomena apa yang kemudian membuat kita bisa tahu kalau itu keanekaragaman makhluk hidup? Tadi ada loh yang ngumpulin kucing tuh sebelahan, satunya hitam putih, satunya kuning. Ini bersaudara gitu ya. Ini bisa dikatakan, bukan saudara, maksudnya dari induk yang sama gitu ya. Ini bisa dikatakan yang namanya keanekaragaman makhluk hidup dari tingkat jenis gitu. Kenapa? Ini sama-sama induknya tapi bulunya warnanya beda gitu. Nanti keanekaragaman makhluk hidup ini tidak jauh dari konteks persoalan yang berikutnya, yaitu genetika dan perawasan sifat. Dimana ketika kita nyebutin, oh ini yang diurusin tuh persoalan genetikanya, maka ini adalah membahas tentang pewarisan sifat. Oh ada ayah yang hemofili menikah sama ibu karier hemofili.
maka anak laki-lakinya itu ada yang berpeluang menderita hemofili, anak perempuannya juga sama, ada yang berpeluang menderita hemofili. Bisa juga anak laki-lakinya sehat atau anak perempuan yang sifatnya karier atau membawa hemofili. Ini nanti dipelajarinya pas kelas 12. Bu, fotonya gimana? Tadi bisa pakai foto kucing. Foto kucingnya anaknya 2, atasnya ada induknya. Induknya warna kulit, warna bulunya, warna bulu ya, warna rambut induk yang satunya hitam, induk betinanya oranye apa coklat itu ya, nanti anaknya belang-belang dan belang-belang, itu masuknya ke genetika sudah pembahasannya. Tapi kalau yang kamu lihat adalah oh anaknya macam-macam nih warna bulunya, masuknya ke persoalan yang sebelumnya, keanekaragaman dan keberagaman makhluk hidup. Next lagi nih. Nah, kalau persoalan yang lain gimana? Ada yang namanya makhluk hidup dan lingkungan. Di persoalan makhluk hidup dan lingkungan itu lebih erat ke interaksi ya, interaksi. Misalnya simbiosis yang dilihat. Ini hanya sebagian kecil dari makhluk hidup dan lingkungan. Bisa nggak yang lain? Bisa banget. Kamu bisa ngebahas tentang tadi ada yang gambar orang lagi ngapain ya. Terus nanti itu orangnya melakukan satu aktivitas di mana aktivitas itu mempengaruhi lingkungan. Disebut makhluk hidup dan lingkungan juga. Bisa seperti itu. Artinya ketika makhluk hidupnya dikaitkan dengan sekitarnya, maka kita bisa menggunakan persoalan makhluk hidup dan lingkungan. Contohnya gimana Bu? Kamu moto atau objek yang fenomena yang kamu tangkap, misalnya ada semut bikin rumah semut gitu ya. Maka itu bisa dikatakan makhluk hidup dan lingkungan juga ketika yang disorot adalah ini rumah semutnya itu mengganggu atau enggak ke lingkungannya. Tapi kalau nanti yang dilihat adalah bagaimana cara si semut itu bikin rumahnya, maka masuknya ke yang selanjutnya, perilaku, tingkah laku, etologi ya. Tinggal kamu berarti cek tuh, kira-kira bagian mana yang mau kamu teliti atau bagian mana yang mau kamu fokuskan supaya kamu bisa lebih paham, lebih jelas untuk menentukan persoalannya. Struktur dan fungsi bisa nggak Bu? Bisa banget. Kemarin ada dari kelas lain yang menampilkan gambar penampang melintang daun. Maka ketika yang ditampilkan adalah gambar penampang melintang daun, maka objeknya adalah tumbuhan. Ya, objeknya tumbuhan bukan daun. Kenapa? Objek itu utuh. Objeknya tumbuhan tapi tingkat organisasinya organ. Bukan individu. Kenapa? Yang dilihat cuma daunnya. Di daunnya itu yang dipelajari masalah apa? Oh, masalah struktur fungsinya. Karena punya kloroplas, dia bisa fotosintesis. Nah, itu struktur dan fungsi. Silahkan diresapi baik-baik persoalan-persoalan yang tadi sudah kita jabarkan. Terakhir ini ada pengaturan atau regulasi. Persoalan ini contohnya kayak apa sih pembahasannya? Contohnya bagaimana cara kamu berkeringat. Nih, kepanasan. Kalau kepanasan apa yang terjadi? Pembuluh darahnya melebar. Sekaligus nanti kemudian sarafnya, reseptornya itu akan mentransfer ke hipotalamus sinyal untuk bereaksi, melepaskan hormon yang akhirnya mengaktifkan kelenjar keringat. Kelenjar keringatnya aktif, terjadi penyerapan air, garam, dan urea dari lingkungan di dalam kulit, akhirnya diproduksilah keringat. Suhu tubuhnya turun lagi, nggak kepanasan lagi, tapi keluar keringatnya. Ini yang namanya pengaturan atau regulasi. Jadi lebih dekat ke mekanisme yang terjadi di dalam tubuh si makhluk hidup tersebut. Nah, seperti itu anak-anak.